Nah, tapi kemudian setelah saya di gubernur, saya sudah itu eranya Pak Gus Dur ya. Iya, iya. Nah, saya masih dengan Gus Dur setahun, dan kemudian dilanjutkan dengan Ibu Mega. Iya. Nah, saya sangat mencoba melakukan komunikasi intensif dengan Ibu Mega dengan tujuan saya supaya Aceh pada waktu itu, Mas tahu kan saya jadi Iya. gubernur 2000-2004 Iya. di tengah konflik Iya. yang sangat Iya. dahsyat. Iya. Jadi saya merasakan perlu komunikasi yang cukup intens dengan Presiden karena setiap saat kejadian-kejadian di Aceh silih berganti terjadi macam-macam yang sangat memprihatinkan ya. Iya. Iya. Mungkin Mas pernah dengar dulu rumah sekolah dibakar 200 Ya. buah di Aceh. Ya. Ya. Kemudian ada penumbangan pohon sepanjang jalan Banda Aceh ke perbatasan Sumatera Utara sehingga jalan tidak bisa dilewatin. Nah, sehingga saya komunikasi intens dengan beliau dan saya merasakan itu Presiden Megawati menurut saya sangat memperhatikan Aceh, gitu ya. Ya. Nah, saya waktu itu pernah mencoba meminta pada beliau ada jalan baru di Aceh yang menghubungkan pantai timur dengan pantai barat yang saya sebutkan Ladiaga Alaska atau Lautan Hindia, Gayo Alas Selat Melaka, berdukung dengan dana besar gitu ya. Universitas Komputer Indonesia, Unikom Bandung, kampus juara dengan berbagai penghargaan internasional dan nasional. Juara dunia ICT 2019, World Skill Competition Kazan, Rusia, 9 tahun. Juara dunia kontes robot internasional Amerika Serikat, 2 juara ASEAN ICT Awards, AICTA 2021, juara Asia Pasifik ICT Awards, APICTA 2021, kampus dengan akreditasi unggul. Daftarkan diri Anda segera. Komputer Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi mana 63 tahun Institut Teknologi Bandung. Wawancara ini rencana akan kami bukukan dan saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus ITB, yaitu Bapak Insinyur Abdullah Puteh. Beliau ini adalah tokoh yang sangat luar biasa, ya. Melalui berbagai era yang cukup panjang sampai saat ini. Nah, Pak Abdullah Puteh ini lahir di Meunasah, Arun, Aceh, 4 Juli tahun 1948. Pak Dr. Insinyur Haji Abdullah Puteh MSc, mungkin Bapak bisa mulai cerita ketika kuliah di ITB, kemudian aktif di KNPI, menjadi ketua umum waktu itu. Saya ingat aktif juga di MKGR, ya, kemudian jadi anggota DPR RI, jadi gubernur Aceh, dan saat ini menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mewakili Aceh. Sebuah perjalanan yang sangat panjang, pasti banyak pengalaman yang bisa dibagi. Silakan, Pak. Ya, baik Mas Bambang. Saya masuk ITB itu disebutnya Angkatan 78 gitu ya. Nah, tapi walaupun Angkatan 78, saya mulai kuliah sebetulnya 79. Yeah. Karena saya masuk ITB itu nggak dari awal. Ya. Jadi saya masuk di tengah setelah saya menyelesaikan akademik PUT. Yang merupakan ikatan dinas waktu itu, ikatan dinas Departemen PU. Nah, setelah akademi PUT selesai pada tahun 72, saya pulang ke Aceh
jadi kepala PU Kabupaten di Aceh Timur 5 tahun. Nah, disitulah sekaligus ini saya kemudian menjadi aktivis, jadi ketua KNP Kabupaten. Dan pada 77 saya dicalonkan di DPR RI Pusat. Ya, pada usia saya waktu itu berapa ya? 29 tahun. Nah, tapi setelah saya kepala PU 5 tahun, saya kemudian ditugaskan kembali belajar ke ITB. Makanya disebut Angkatan 78. 1 tahun dipotong itu, TPU, tahun bersama gitu ya. Nah, saya masuk 78, kuliah 79, saya selesai 84. Jadi 5 tahun juga saya di ITB ya. Nah, selama di ITB saya pada 79 ada anggota DPR RI, mantan gubernur juga, Mayor Jenderal Adam Kamil meninggal. Nah, saya jadi PAW. Jadi pengangkatan pergantian antara waktu pada 79 ya. Nah, jadi saya bersamaan kuliah di ITB, bersamaan juga pada waktu itu saya anggota DPR RI, dan ketika Kongres kedua KNPI Akbar Tanjung sebagai ketua umum, saya dimasukkan juga di DPP KNPI di Departemen Wisata Pemuda pada waktu itu. Jadi pada waktu itu saya memang agak padat, kuliah di ITB Bandung, kerja di DPR RI Senayan, aktif di Jalan Tanah Abang 3, DPP KNPI ya. Nah, kemudian Mas, waktu di ITB saya jurusan planologi dengan teman-teman, seangkatan dengan sahabat saya yaitu Syafruddin Arsyad Tumenggung. Yang pernah jadi pimpinan badan BPN, ya satu angkatan saya itu, dan teman karib saya waktu itu. Nah, kemudian setelah 79 saya selesai kuliah 84, ya saya mulai aktif KNPI, dan pas 3 bulan saya selesai ITB, saya terpilih ketua umum KNPI pada November tahun 84 gitu ya. Nah, kalau kesan saya di planologi atau di ITB waktu itu sebagai mahasiswa tugas belajar, dan saya masuk antara waktu, saya berteman akrab dengan teman-teman angkatan 78, tapi usia saya lebih tua daripada teman-teman saya sebetulnya ya. Nah, tapi kita bisa berteman dengan anak-anak ITB itu betul-betul gaul ya. Saya tadinya ke sana masuk pertama pakai baju dinas, ditertawain, akhirnya saya campur pakai eli juga, pakai jin juga, pakai kaos kayak gini-gini. Nah, karena teman-teman kan sangat di ITB itu teman-teman mahasiswa itu sangat berpenampilan sederhana mereka ya. Kalau saya bilang teman-teman pakaian kerja sehari-hari gitu ya. Ya, kita pakai makan baju itu, kemudian kuliah juga baju itu, PR bikin juga pakai baju itu, ya begitu. Karena PR kita memang kalau saya lihat terlalu penuh kalau di ITB ya. Jadi hampir tidak ada waktu kita untuk bersantai, kita lebih banyak bikin PR di rumah kalau malam gitu ya. Tetapi beberapa teman juga ada aktivis, walaupun masih aktivis di tingkat internal ya. Salah satunya Pak Syafruddin tadi, beliau itu anggota MPM, teman saya dekat ya. Nah, kemudian pada waktu saya memang mendapat kuliah dari dosen-dosen, saya merasa dekat gitu ya, karena ada bukan perhatian khusus, bukan, karena beliau tahu saya ini datangnya tugas belajar dari daerah gitu ya. Nah, sehingga selesai 84, ya saya masih komunikasi sampai hari ini sama teman-teman yang ada akun mereka namanya PL78 ya. Salah satu di situ ada teman saya Pak Coki Siaan, ada Rifwandi, ya itulah hubungan saya dengan teman-teman ITB. Jadi kita masih tetap akrab, Mas. Bapak ini kan komplit sekali ya, jadi politisi,
mengalami masa Orde Baru agak lama, kemudian sekarang era sekarang. Nah, saya yang mau tanya Bapak mungkin bisa membanding-bandingkan ya, plus minusnya di mana? Ya, kalau membandingkan katanya nggak boleh, tapi nggak apa-apa ya. Bukan membandingkan, mencerikan data dan fakta, barangkali begitu ya. Iya, artinya untuk belajar mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Ya, boleh. Jadi pada waktu saya tamat Akademi PU, saya kan pegawai negeri. Jadi saya langsung pulang ke kampung di Langsa, di Aceh Timur. Saya jadi kepala PU. Nah, pada waktu itu saya diberikan tugas oleh bupati yang cukup banyak. Nah, kebetulan pada tahun itu Presiden Soeharto itu mengeluarkan Inpres. Mungkin masih kita kenal Inpres SD, Inpres Puskesmas, Inpres Pasar, ya, Inpres Jalan Desa. Dan saya tidak pernah bertanya dana dari mana, tapi sangat besar dukungan ke daerah-daerah, gitu ya. Nah, tapi satu hal yang saya lihat pada waktu itu, kesisteman yang dibuat di tingkat pusat, mungkin oleh Bappenas ya, semua program itu memang harus betul-betul ketat di lapangan, diperiksa dari awal, dari kita merencanakan sesuatu itu kita betul-betul diikutin. Jadi kalau kita sudah bisa selesai setuju di tingkat Bapeda Kabupaten, nanti proses lagi Bapeda Provinsi ya kemudian sampai kepada Bappenas. Jadi itu betul-betul saya lihat pada waktu itu yang saya lihat dari segi perencanaan pemerintah pada itu betul-betul ingin yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan secara logik dan ilmuwan gitu. Nah, jadi pada waktu itu kadang-kadang kita juga hadir pada pertemuan Bappenas walaupun kita pegawai kabupaten gitu ya. Nah, tapi kemudian setelah saya di gubernur, saya sudah itu eranya Pak Gus Dur ya. Nah, saya masih dengan Gus Dur setahun dan kemudian dilanjutkan dengan Ibu Mega. Nah, saya sangat mencoba melakukan komunikasi intensif dengan Ibu Mega dengan tujuan saya supaya Aceh pada waktu itu Mas tahu kan saya jadi gubernur 2000-2004 di tengah konflik yang sangat dahsyat. Jadi saya merasakan perlu komunikasi yang cukup intens dengan Presiden karena setiap saat kejadian-kejadian di Aceh silih berganti terjadi macam-macam yang sangat memprihatinkan ya. Mungkin Mas pernah dengar dulu rumah sekolah dibakar 200 buah di Aceh. Kemudian ada penumbangan pohon sepanjang jalan Banda Aceh ke perbatasan Sumatera Utara sehingga jalan tidak bisa dilewatin. Nah, sehingga saya komunikasi intens dengan beliau dan saya merasakan itu Presiden Megawati menurut saya sangat memperhatikan Aceh gitu ya. Nah, saya waktu itu pernah mencoba meminta pada beliau ada jalan baru di Aceh yang menghubungkan pantai timur dengan pantai barat yang saya sebutkan Ladiaga Alaska atau Lautan Hindia, Gayo Alas Selat Melaka, boleh dukung dengan dana besar gitu ya. Walaupun waktu itu memang ada protes juga kepada Gubernur Aceh dari LSM, termasuk LSM luar negeri. Jadi mungkin Mas tahu waktu itu saya dianggap mengotori pegunungan dengan membuat jalan itu dan merusak lingkungan. Nah, tapi Presiden sangat mendukung, Menteri PU mendukung, Mendagri mendukung waktu itu. Jadi saya jalan terus dan menurut saya alhamdulillah walaupun tidak 100% berhasil, 70% sangat berhasil karena pada waktu tsunami terjadi jalan itu juga dipakai oleh masyarakat ya. Jadi itu. Nah, kemudian sekarang ini kan saya sudah lagi di gubernur, sudah pensiun dari pegawai negeri dan kemarin saya mencoba berbuat apa yang bisa lakukan pada usia yang sudah senja ini. Nah, ternyata saya masih dipilih lah untuk anggota DPD ya. Nah, di DPD sekarang memang lembaga DPD ini merupakan kamar kedua dari parlemen kita setelah DPR ya. Jadi DPD ini Bapak mungkin tahu, Mas tahu ketuanya itu Pak Lanyala Mataliti dari Dapil Jawa Timur, ketua kita. Dulu kita sama-sama
kompetisi untuk jadi pimpinan, beliau terpilih, saya tidak, tapi kita tetap berteman dan kita sangat membangun soliditas sampai hari ini. Nah, kita tahu DPD ini punya kewenangan sama DPR, tetapi ada satu di DPD ini kita tidak ikut di dalam membahas anggaran, gitu ya. Nah, kemudian dalam memutuskan undang-undang kita mendapat porsi mempertimbangkan. Nah, jadi itu bedanya DPD sama DPR. Tetapi segalanya kita lakukan dengan solid dengan teman-teman. Semua hal-hal yang harus diundangkan yang menjadi kewenangan DPR, kita ikut memberikan pertimbangan-pertimbangan sampai hari ini. Nah, begitu juga pengawasan terutama kita lakukan juga ke seluruh provinsi di Indonesia. Walaupun anggota DPD berbeda dengan DPR, kita hanya 4 orang, Mas, di DPD. Satu provinsi, kalau DPR itu kan banyak. Minimal kayak Aceh itu 13 orang ya. Nah, tetapi kita menyempatkan diri untuk mengawasi, untuk berkunjung kepada konstituen kita yang ada di seluruh provinsi, gitu ya. Nyatakan pasti dambaan Ibu Pertiwi, hai putra bangsa insan bersada, tugas mulia menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsaku. Ya, Pak Puteh, Bapak orang yang pengalaman membangun Aceh mulai dari bawah ya, tadi mulai dari kabupaten, pernah jadi gubernur, anggota DPR, sekarang anggota DPD. Kira-kira Aceh ke depan ini menurut Bapak seperti apa potensinya? Ya, jadi tentu Aceh ke depan kan ini sifatnya prediksi kita ya. Menurut saya itu akan sangat ditentukan oleh kepemimpinan dan leadership Aceh, Mas, gitu ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau kita bilang Aceh kurang dana, nah pemerintah pusat dengan otonomi khusus sudah memberikan dana besar sebetulnya ya. Jadi Aceh merupakan urutan ketiga setelah DKI dan Papua ya. Nah, jadi maksud saya leadership itu bagaimana anggaran yang ada, yang sudah disiapkan bisa nggak kita merancang secara tepat guna dan berhasil guna, atau pada saat ini katakanlah mampu mengentaskan kemiskinan ya. Karena Aceh sekarang kan di stigma, saya katakan di stigma karena saya nggak punya data, adalah termiskin di Sumatera, Mas. Jadi itu menurut saya ya harus mampu kepemimpinan Aceh ke depan. Kalau kita ingin majukan Aceh, membuat satu konsepsi termasuk juga perencanaan ya tentang Aceh, roadmap-nya yang luas, yang jelas dan strategis gitu. Kalau itu tidak ada, walaupun dana besar, ya tidak mungkin dikejar. Karena Aceh, saya sering mengatakan hari ini ketinggalan 30 tahun dengan provinsi lain gitu ya. Nah, dengan berbagai kondisi di Aceh, ada di ITI dulu, ada GAM kemarin ya. Jadi memang harus lari kencang menurut saya dengan satu konsep yang tepat gitu. Sampai masa gemilang, tentangkan sayang, panjatkan citra, cerdaskan bernegara, banggakan bangsa, banggakan Indonesia, adil makmur sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Apakah Aceh masih Pak potensial dari sumber daya alam gitu ya? Kalau dari wisata itu jelas gitu ya. Jadi apakah potensi itu masih Pak cukup bisa dikelola gitu kira-kira? Ya, kalau pekan itu menarik bagi saya ya, karena saya selalu mengatakan di Aceh itu semua ada, tapi semua tidak ada. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena kalau kita katakan sumber daya alam, katakanlah pertama
sumber daya pertanian. Itu sama dengan Jawa Barat plus Banten, Mas. Nah, jadi luasannya untuk areal pertanian dan perkebunan cukup luas, ya kan? Nah, itu satu. Yang kedua, pantai kita itu 2 kali Jawa Barat karena kita dari pantai timur mulai perbatasan Sumatera Utara, Kuala Simpang, naik ke atas ke Sabang, turun lagi ke selatan sampai ke Singkil, ya. Jadi artinya masyarakat nelayan kita yang cukup banyak dengan luas pantai serta perairan itu sangat memungkinkan sumber daya dari segi laut, artinya baik ikan maupun rumput laut dan segalanya cukup, ya, cukup. Bukan hanya cukup, sangat banyak. Belum lagi kita bicarakan dari segi yang disebut pertambangan hari ini. Misalnya semen sudah berfungsi satu sekarang, ya, sudah sangat berfungsi. Dulu sudah semen Andalas, nah sekarang ada lagi yang baru sedang dikembangkan, yaitu di Lawung, ya. Kemudian batu bara sekarang juga sudah berfungsi satu, tetapi batu bara ini, Mas, hampir semua kabupaten dia punya sebetulnya hari ini. Nah, itu baru batu bara. Belum kita bicara tentang emas, tentang tembaga, ya. Tentang giok, ya. Banyak sekali, Mas, besi. Itu ada di seluruh kabupaten, bukan hanya satu kabupaten, ya. Hanya saja itu semua hari ini belum dieksploitasi secara tepat, secara cepat, dan masih merupakan kandungan yang perawan itu, Mas. Iya. Potensinya besar. Anggarannya pemerintah pusat juga mendukung dengan besar, tetapi masyarakatnya masih tertinggal, ya, tadi termasuk miskin tadi. Jadi kalau begitu persoalannya apa, Pak? Sumber daya manusia, infrastruktur, atau apa? Banyak orang meyakini kurangnya sumber daya manusia SDM dan juga infrastruktur. Tapi mungkin saya agak berbeda sedikit, Mas, ya. Karena saya lihat banyak negeri yang infrastruktur kurang cukup, ya. Tapi ketika ada produksi di daerah itu, katakanlah produksi padi, jagung, kedelai, ya, itu dengan hasil-hasil yang ada mereka mampu membangun jalan sendiri sebenarnya. Ya, itu jadi saya kurang sepakat dengan itu, ya. Nah, kemudian kalau dikatakan sumber daya manusia, di Aceh profesor banyak, doktor apalagi, ya, S1 hampir sekarang ini setengah barangkali nggak punya lapangan kerja, Mas. Jadi cukup, ya. Jadi karena itu saya berpendapat Aceh hari ini bukan kekurangan sumber daya manusia yang pintar dan berkualitas, bukan juga kurang infrastruktur, tapi kurang kepemimpinan yang mampu membuat satu konsepsi yang tepat juga dan bisa mengejar ketertinggalan dengan cepat. Gitu. Luar biasa sebenarnya Pak Puteh, kuncinya sudah ketemu tadi, ya, potensi sumber daya cukup, tetapi yang penting ada leadership. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa tidak muncul leadership yang ideal gitu? Apakah situasi politik atau latar belakang sejarah, atau mungkin sistem yang dibuat gitu, ya? Kalau nggak salah Aceh itu kan punya sistem sendiri yang nggak berbeda, ya, anggota DPRD-nya juga berbeda, sistem perundang-undangannya juga agak beda. Jadi apa, Pak, yang menyebabkan tidak tumbuhnya leadership yang ideal, atau di balik pertanyaannya bagaimana cara menumbuhkan tadi leadership yang cocok untuk Aceh? Ya, yang pertama sistem politik, ya. Kalau sistem politik menurut saya tidak banyak beda Aceh dengan pusat. Walaupun Aceh hari ini mendakwa diri kita punya pemerintahan sendiri, PA, pemerintahan Aceh.
Tapi dalam praktek keseharian tidak beda. Misal memilih bupati, itu oleh DPR Kabupaten. Memilih DPR Gubernur, itu DPR Aceh. Dan sistem pilih itu juga sistem pilihan langsung. Jadi sama. Beda dengan Jogja misalnya ya. Nah, beberapa waktu yang lalu kita lihat Sri Sultan tahu-tahu dilantik tanpa ada pemilihan. Aceh nggak bisa gitu kan. Sama dengan sistem lain. Jadi sistem kepartaian sama, hanya di Aceh memang ada partai lokal gitu ya. Nah, tapi sistemnya sama ya gitu kan. Nah, yang kedua memang karakter kepemimpinannya dituntut di Aceh dan karakter masyarakat yang memilih pemimpin Aceh itu berbeda ya. Karena budaya berbeda, sejarah berbeda gitu kan. Nah, tapi juga kadang-kadang kesisteman yang nasional ini sangat berpengaruh cara kita menyaring atau menseleksi pemimpin ya. Karena kan ada guyon sekarang Mas, dikatakan begini. Apakah pemimpin kita di Indonesia yang kita pilih ini terpilih karena kualitas ya? Itu pertanyaan yang sangat menggelitik ya. Nah, banyak orang menjawab ya, tapi banyak juga orang menjawab bukan. Kualitas tidak penting, yang penting entitas katanya. Dan itu barangkali kita boleh berdebat ya, tapi banyak orang meyakini sekarang itu ya. Nah, sehingga ada juga bupati terpilih, dia nggak bisa pidato, so bikin pidato mastaf, dia baca apa yang ditulis, akhirnya dia pidato kepada yang terhormat Bapak 2, Ibu 2 gitu kan. Jadi memang itu menurut saya tidak hanya di Aceh tapi ya. Di seluruh Indonesia banyak kita lihat begitu ya. Nah di sini saya kebetulan pernah bersama Orde Baru ya. Tapi bukan kalau saya cerita ini saya lantas menjadi Orde Baru Isma bukan ya. Pada waktu dulu zaman Pak Harto memilih itu dia akan menekankan pertama kalau pegawai negeri. Kalau gubernur dia minimal 4B, Mas. Nah, kalau gubernur, kalau tentara minimal dia brigadir jenderal itu minimal, ya kan? Dan berpengalaman di lapangan, di birokrasi, di masyarakat. Kalau sekarang kan syarat-syarat begitu nggak ada, ya. Yang penting disebutkan bagaimana dia itu elektibilitasnya tinggi, gitu ya. Nah, sehingga kalau orang sering tampil di TV, sering bicara. Nah, langsung orang kenal dia, akhirnya elektabilitasnya tinggi. Dibandingkan mungkin seorang profesor karena dia hanya di perguruan tinggi, dia keluar kampus, dia nggak dikenal walaupun dia ahli, misalnya begitu ya. Nyatakan pasti dambaan Ibu Pertiwi, hai putra bangsa insan bersada, tugas mulia menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsaku. Jadi kira-kira Pak Puteh memerlukan model kepemimpinan yang bisa menggabungkan antara kapasitas dengan elektabilitas gitu ya kira-kira. Ya. Jadi begini Mas, kalau saya kebetulan waktu di PD juga dulu waktu DPR sangat sering keliling ya seluruh Indonesia lah. Saya keliling apalagi waktu saya ketua KNPI ya. Saya melihat ada banyak gubernur yang berhasil sebenarnya. Tapi ada juga gubernur atau bupati yang sekedar saja, banyak ya. Saya lihat gubernur yang berhasil dia minimal itu ya. Dia memang sudah lama bergaul dengan masyarakat ya, sehingga dia mampu beradaptasi dengan budaya masyarakat yang berbeda. Itu satu ya. Yang kedua memang dia harus punya ilmu. Jadi dia kalau tidak punya ilmu, SMA aja enggak, gimana ya. Dan hari ini mungkin bukan lagi tingkat SMA, walaupun syarat untuk jadi bupati gubernur hanya SMA menurut saya. Sekarang ini udah syarat lebih tinggi ya. Dan yang ketiga, menurut saya
yang pernah disebut, tapi saya ingin menampilkan hari ini perlu seorang leader itu seorang praktisi, ya. Ya. Praktisi yang mampu di lapangan baik menggalang masyarakat atau menggalang potensi tadi, atau mengeksploitasi ya dari sumber daya tadi sehingga dia menjadi penghasilan daripada daerah. Sekarang kan Indonesia kita lihat PAD-nya kecil, Mas, ya kan? Banyak sekali provinsi dan kabupaten itu hanya tergantung pusat, sehingga ada kabupaten atau kota media yang dimekarkan, PAD-nya diambil ke kota kabupaten lama, kotanya itu untuk membayar listrik aja nggak bisa. Iya. Jadi dengan demikian bisa saja yang dimekarkan itu nggak jalan, gitu kan? Ya. Nah, karena memang potensinya tidak pernah bisa dikelola. Jadi menurut saya orang-orang yang pernah ya atau punya pengalaman di dunia usaha hari ini perlu didorong untuk memimpin daerah menurut saya. Karena pebisnis ini biasanya tahu peluang, Mas, ya kan? Dibandingkan hanya politisi tok yang dia hanya aktivis tok, gitu ya. Jadi mereka tidak tahu bagaimana melihat satu daerah, wah ini potensinya ikan, kita bikin misalnya peternakan ikan, atau potensial di sini lahannya bagus, bikin jagung. Tapi tidak dalam jagung, bagaimana juga menjual jagung, begitu kan? Networkingnya harus ada juga. Saya lihat begitu, Mas. Tapi persoalannya adalah bagaimana mensistemkan, Pak, tadi. Apa-apa yang ideal itu bagaimana supaya bisa jadi sistem. Iya, betul. Itu saya setuju, Mas, ya. Oke. Nah, sampai masa gembira, tentangkan saya panjatkan citra, cerdaskan negara, hantarkan bangsa, hantarkan Indonesia pada makmur sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Sekarang kembali ke ITB, Pak. Kan banyak sekali alumni ITB ini yang di banyak tempat kadang-kadang sepintas bukan bidang teknik gitu ya, tapi bisa di mana-mana gitu ya. Oh iya. Itu apakah masih Pak saling berkomunikasi atau seperti apa? Ya, kita sesama alumni ITB sering juga bicara dengan bangga ya, bahwa alhamdulillah kita teman-teman ini berperan di sana ya. Oh ya, di sana juga ya. Ya, di sana juga ya. Kenapa? Akhirnya kita kadang-kadang berkesimpulan, mungkin kesimpulan ini salah ya, tapi banyak. Kenapa? Karena kita waktu masuk ITB itu berasal dari ilmu pasti, gitu ya. Jadi matematika itu membentuk cara berpikir kita yang ada kesisteman begitu. Barangkali begitu kan. Nah, jadi ya banyak kan kita lihat para sarjana insinyur atau apa itu yang mestinya dia di hutan, tahu-tahu jadi politisi. Contohnya Pak Jokowi, gitu ya. Ada juga banyak insinyur sipil, begitu juga akhirnya jadi gitu ketua partai, ya banyak itu. Terakhir Pak Puteh, mungkin Bapak ada saran ya pada generasi muda yang masih kuliah, masih belajar. Apa yang perlu dipersiapkan? Mungkin mengingatkan zaman Bapak di kampus dulu, sehingga tadi akan menjadi bekal untuk menjadi pemimpin di masyarakat. Ya, yang pertama ya normatif saja ya. Tentu mereka harus belajar yang betul-betul sungguh-sungguh sehingga mendapat nilai yang tinggi. Itu udah pasti ya. Tanpa itu kan tidak mungkin dia bisa berhasil. Tapi yang kedua, menurut saya jangan hanya terpaku intern di dalam kampus gitu ya. Jadi mereka harus dari awal itu mencoba memposisikan diri aktif di masyarakat. Yang barangkali dulu dikenal istilahnya ekstrakurikuler gitu ya. Nah, sehingga mereka apakah aktif di organisasi apa, terutama di Dewan Mahasiswa atau di Senat. Tapi juga kegiatan-kegiatan lapangan di masyarakat perlu dari awal mereka tahu dan mereka ikut dan aktif.
Sehingga ketika mereka turun di masyarakat nanti, itu tidak lagi barang baru mereka ya, sudah paham, sudah biasa ya. Karena menurut saya juga Mas, insinyur yang kita dapat atau doktorandes yang kita dapat di waktu sekolah, itu belum selesai menurut saya. Baru kita sah jadi insinyur atau doktorandes kita setelah minimal 3 tahun di masyarakat, Mas. Kalau kita tahu gitu. Nah, itu jadi sekolah sesungguhnya itu ya ini hanya dari saya apa benar? Menurut saya itu di masyarakat memang ya. Setelah di masyarakat mereka akan matang nanti begitu, Mas. Ya, baik. Paling akhir Pak, Bapak dokternya bisa diceritakan Pak dari mana Pak? Dokter saya di bidang manajemen ilmu pemerintahan, Mas. Jadi melanjutkan pengalaman saya yang ada di daerah dulu ya. Jadi saya S1, S2, S3 itu tidak paralel, Mas. Beda-beda gitu. Kalau S2 di? S2 saya di UI, Mas. Pengkajian Ketahanan Nasional. Luar biasa. S3 di mana, Pak? S3-nya Universitas Satyagama di Jakarta. Oh iya, oke. Ya. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Insinyur Haji Abdullah Puteh MSI, saat ini menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI mewakili Provinsi Aceh. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan memberi tambahan wawasan, memberi inspirasi, motivasi kita untuk terus bekerja, berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara. Sukses Pak Abdullah Puteh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bambang. Saya juga terima kasih ya. Sampai ketemu ya Mas. Sampai ketemu. Oke, terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari bangun sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Halo guys, sekarang cuma dengan 1 jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile.